Rumah mewah bergaya European Classic, ya, serba putih, pilar-pilar mewah, dan pastinya full marble. Area yang asik banget dan juga ada tangga yang cukup besar dan eye catching. Nah, ini bisa jadi area ikonik saat kita nerima tamu ya. Ini area dining sama dapur keringnya, dry kitchen-nya. Gede banget tuh. Iya, plus mewah. Jadi bisa kebayang kalau undang temen, kolik atau misalnya keluarga gitu ya. Itu di situ muat banyak gitu. Jadi dan mewah. Ya, Representatif banget untuk rumah mewah. ya. Gitu ya. Jadi memang ini dibangun dengan cinta dan passion, San. Sama pemiliknya tentunya. Halo miliarder, ketemu lagi dengan gua Bima Dan gue Sandi di channel The Miliar Team by Grande Vida Property. Yes, nah kita lagi ada di satu area favoritnya expat juga nih, di mana Salah San? satunya di Pejaten Barat. Wah, ini dia Pejaten Barat. Nah, ini Pejaten Barat tuh bisa dibilang 11-12 sama Kemang karena nempel banget ya. Bener. Ya, dan sini juga areanya tuh aman, adem, Nyaman dan juga banget. nyaman banget dan jalannya bagus-bagus di sini. Ya, Betul. langsung aja kita ke sini yuk. Oke, yuk kita lihat rumah mewahnya, Bim. Ya. Ini rumah luas banget, Bim. Ya. Luas tanahnya 1.300 dan bangunannya 850. Oke. Ya. Rumah mewah bergaya European Classic, ya, serba putih, pilar-pilar mewah, dan pastinya full marble. Wih. Tuh, dan memang spek material juga ini Asli. luar biasa Ya. premium. Jadi memang ini dibangun dengan cinta dan passion, San. Sama pemiliknya Oh, iya. tentunya. Karena detailnya itu juga luar biasa. Jadi memang dulu nih, kenapa gue bilang dibangun dengan cinta dan passion, karena memang sebetulnya tadi mau dihuni sendiri sama keluarganya. Oke. Jadi pemilihan spek dan pembangunannya itu diawasi sendiri langsung dan premium semua. Nice. Gitu. Tapi berhubung anak-anaknya udah gede, kamu tinggal di sini, ya udah deh. Ini kita jual aja, kita lepas. Cewek cowok? Cewek cowok, cewek. Cewek. Cowok. Cewek cowok. Ya, banyak Nggak apa-apa. pokoknya. Oke. Yang penting rumahnya. Yang penting Yang rumahnya. akan kita review segimana kerennya. Kita udah nggak sabar. Kita langsung ajak aja ke dalam ya. Langsung ya? Yuk. Alright. Let's go. Let's go. Oke, kita sekarang berada di tepat di depan rumahnya ya. Ya. Dan ini megah banget nih, Bim. Betul. Sebelum masuk, ini ada seperti koridor untuk masuk menuju ke main room ya. Ya. Dan sudah ada kanopi besar. Ya, betul. Dan ini memang area drop off. Drop off-nya. Yang maksudnya rumah ini memang mewah banget. Seperti khas rumah-rumah kalau mewah klasik ya. Ya. Dia ada drop off dengan Betul. kanopi juga yang tinggi dan besar dan megah. Juga langsung ini apa dengan Tiles batu alam ya? Iya, tilesnya batu alam ini di area carportnya juga besar banget ya. Dan kita masuk ke naik ke atas ini disambut dengan anak tangga marmer. Langsung marble ya dari depan. Marble semua di sini. Jadi kesan mewahnya juga udah dapat. Tentu dengan pintu yang juga bagus banget nih, ya, miliaresan ya. Ya. Ada lampu juga tembok sini. Terus juga slab marble-nya juga besar dan juga landscaping-nya juga manis banget. Ya, plus juga miliarder di sini keamanannya juga mumpuni Ya. Karena sudah ada area private security yang gede ya. Gede. Kamar Gede. kamar sih, Jadi, ruangan betul. area private security besar sekali. Besar. Karena juga di dalamnya sudah ada toiletnya sendiri. Oke. Itu dia. Dan ada CCTV di sini. Ada juga tombol alarmnya. Jadi ada panic button-nya gitu. Ada panic San. button ya. Jadi Gitu. kalau lagi panik, soalnya button. aduh gue belum Panik nyelesain button. Gitu. PR. Panik gue. Button. Button. Itu. Oke. Nanti security. Kenapa? Belum jadi PR. Waduh, Aku gitu belum ya. nyelesain PR. Oh iya. Panik. Oke. Ya udah, kita langsung ke dalam aja. Gimana? Sebentar. Apa? Ini gede banget ya. Bisa muat berapa Wah, mobil? kalau ngomongin mobil, di sini muat banget. Bisa gede lebih
dari 8 mobil nih, gue lihat. 8 ya? 8 mobil. Oh iya, ini gede Untuk banget. carportnya bisa Untuk lebih dari carportnya. 8 mobil dan ada garasinya garasi juga juga 2 mobil. Iya, jadi kalau mau bikin acara pun untuk rumah ini pun juga sangat nyaman banget. Nyaman banget gitu. Udah, ya, jadi semua di depan udah dijelasin, jadi udah nggak sabar untuk ngajak miliarder ke dalam kita tur rumah mewah di Pejaten Barat ini, tapi akan ada Bima dulu ya. Oke, biasa kita bagi tugas. Ya. Yang pertama gue dulu ya, San ya. Let's go, Vin. Oke, Sikat. let's go miliarder. Oke, miliarder, sekarang gue udah ngajak kalian nih ke dalam rumahnya. Dan sini kita langsung disambut dengan area yang asik banget dan juga ada tangga yang cukup besar dan eye catching. Nah, ini bisa jadi area ikonik saat kita nerima tamu ya. Dan ini langsung ada void besar dan disambut dengan chandelier yang mewah banget. Dan tingginya ini adalah 6,7 meter. Oke? Nah, sebelum kita melaju ke area ke dalam lagi, gue pengen ngajak kalian nih ke area sebelah kanan gue. Penasaran nih? Nah, di sini adalah area foyer-nya. Oke, jadi memang kalau rumah besar ini kalau nggak pakai foyer itu udah kayaknya bukan rumah mewah. Oke? Karena ini memang rumah mewah, jadi kita berasa banget di area foyer ini. Dan area foyer ini juga luas banget, jadi kita bisa nerima tamu juga dengan nyaman. Karena luasnya 5 kali 4,5 nih miliarder ya. Dengan juga ada jendela-jendela yang besar, jadi sirkulasi udaranya juga enak, dan tentunya ada AC. Jadi ini sangat representatif banget buat miliarder menyambut tamu atau menerima tamu yang VIP. Jadi sudah terasa mewah sejak kita masuk ke ruangan ini atau ke dalam rumah yang mewah ini. Oke? Yuk sekarang ikut lagi ke gua sini. Nah, di sini masih ada area atau space yang menurut gua, opini gua, ini bisa dijadikan area misalnya untuk taruh grand piano ya, naruh spot di sini. Grand piano ini cocok banget, warna hitam atau putih, itu pilihannya pasti ada di miliarder. Sekarang kita sudah masuk ke area living roomnya nih miliarder. Dan di sini ada satu area living room yang sementara ini ada memang meja sementara, bukan meja aslinya. Dan luasnya ini tuh 7,6 kali 5,5. Oke, di sini juga cukup luas. Di sini bisa taruh untuk area nonton TV, sofa yang besar. Nah, ini sudah ada chandeliernya terinstall. Dan ini chandeliernya juga impor. Jadi, dan tentunya sudah terpasang 2 unit AC di sini. Oke, kalau misalnya mau dibuka pun tanpa AC, pintu-pintu atau jendela bisa dibuka semua, sirkulasi juga enak ya. Dan di sini ada akses, ada 3 akses sebetulnya yang bisa ke teras belakang ya, teras belakang. Cuma gue nggak akan bahas sekarang, kita maju ke sini dulu. Nah, ini kita bergeser ke area untuk diningnya nih miliarder ya. Area diningnya ini juga cukup luas, 5 kali 5,5. Oke, dan sudah ada chandeliernya. Jadi misalnya di sini mau taruh meja yang kursi 10, 12 itu juga bisa. Jadi di sini untuk menyambut tamu VIP atau keluarga lagi mau fine dining atau acara yang memang resmi banget, di sini meja besar juga bisa. Jadi cukup luas. Dan asiknya lagi ini nempel ke area teras belakang. Nah, teras belakang ini juga bisa dibuka ya. Semuanya pakai folding. Tuh, folding semua pakai kaca putih. Ini bisa area buat duduk-duduk ya. Area buat duduk-duduknya juga enak dan cukup luas. Oke, sebelum ke area lain, gue pengen ngejelasin satu detail yang menurut gue ini oke banget. Karena di dinding-dinding di sini sudah ada lampu yang terpasang. Nih, ini memang khas rumah-rumah klasik ya. Di sini bisa buat naruh lukisan-lukisan. Sudah ada di beberapa dinding. Jadi buat miliarder yang mau naruh foto-foto keluarga atau foto yang memorable bisa banget. Nah, sebelah ke area kanan sebelah gua ya. Nah, ini ada satu step. Di sini sebetulnya sangat nempel dengan area dapur bersihnya. Jadi dan luasnya ini adalah 9 kali 5,5 secara total. Ini dan area dapur bersihnya. Jadi menurut gua di sini pun bisa ditaruh meja makan, hanya mungkin meja makan yang quick lunch, quick breakfast atau quick dinner. Di sini juga bisa buat preparation misalnya. Misalnya di sini mau bikin acara juga di sini makanan area prasmanannya bisa taruh di sini semua.
memang style ini juga menurut gua lebih ke style favoritnya expat nih secara layoutnya. Kenapa? Karena di desainnya juga memang di sini dapur yang sangat besar. Kalau kita tahu mungkin expat kan seneng masak, semua mengolah makanannya sendiri, dan tempat persediaan misalnya kayak wine itu juga ada. Dan tadi tempat penyimpanan wine di sini juga ada wine stall-nya ya, untuk naruh beberapa botol. Sini juga sudah ada lemarinya nih. Jadi penyimpanannya juga banyak. Dan kita langsung ke area kitchen-nya nih. Yuk. Oke, ini adalah salah satu favorit area gua nih. Kenapa? Karena kitchen-nya nih gede banget dan spacious, juga penyimpanannya banyak banget. Sebelah kanan gue tadi ini sudah ada area kayak lemari dan juga kayak mini bar di sini. Tadi gue sempat bilang ada 2 tempatnya, dan di sini bisa buat naruh gelas-gelas wine mungkin, atau di sini buat naruh botol-botol liquor. Di sini juga bisa taruh. Dan di sini storage-nya juga udah ada, mungkin buat botol openernya, apapun juga bisa. Sudah ada AC-nya juga, jadi yang senang masak di sini lama-lama juga nyaman. Dan ini nih, islandnya besar banget. Ini gue ibaratnya kalau misalnya generasi MTV, generasi MTV pernah nonton MTV Cribs, rumah-rumah artis-artis di Hollywood lah, di Beverly Hills. Ini konsep dapurnya mirip ya, dan meja atau islandnya juga pasti gede banget. Karena di sinilah biasanya keluarga itu berkumpul di sini sambil ibunya atau bapaknya preparation sambil ngobrol. Nah, ini di sini ruang lebih private menurut gua kadang-kadang. Oke, sekarang gua ke detail. Di sini sudah ada lemari esnya. Ya, lemari-lemari udah terinstall juga di sini dengan warna putih yang menambah kesan klasiknya. Di sini area sinknya. Sinknya juga ada double sink. Ada juga ada air panasnya dan air dinginnya. Dan ada jendela juga 2. Kalau bisa masak juga bisa dibuka jendelanya, jadi sirkulasi udaranya enak. Nah, ini dia dimana the magic happens ya. Kenapa magic happens? Karena di sini semua dimasaknya di sini. Cooker hoodnya juga sudah ada, dan ini cerobongnya langsung keluar, jadi asapnya juga nggak berkecimpung di sini semua. Di sini ada 4 tungku, semua bisa berfungsi, dan ini model pakai gas. Sini ovennya juga besar sekali ya. Jadi bagi yang seneng baking, ini udah terfasilitasi semua. Oke, ke area sini sebenarnya sama dengan area sebelah kanan gue tadi, memang nggak ada buat sinknya. Nah, ini di sini juga bisa mungkin toaster, atau tadi coffee maker dipindah ke sini, juicer, semua proses-proses di sini bisa banget ya. Colokannya juga udah banyak. Oke, dan ini adalah akses ke service area. Ya, ada area mesin untuk cuci, dan juga ada 2 kamar ART dan kamar mandinya. Nah, di sini juga ceilingnya tinggi dan spacious, jadi untuk ART juga sangat nyaman di sini. Jadi sangat manusiawi. Dan ini adalah tangga menuju ke untuk jemur ya. Setrika juga di atas, atau setrika di sini bisa, jemur tapi di atas. Dan kayak water heater semua di atas. Dan service area ini luasnya itu 7,9 kali 2,5 ya milimeter. Jadi sangat nyaman banget buat ART-nya kalau stay di sini. Jadi pasti pada betah. Setelah lebaran pasti balik lagi, dijamin. Oke. Yuk kita lanjut ke area berikutnya. Di mana sih nyimpen mobilnya? Nah, ada garasinya pastinya kan. Kita lihat. Let's go. Oke, kita ke area berikutnya. Nah, ini juga area yang nyaman banget. Kita menuju ke area penyimpanan mobilnya, tentunya garasi. Tapi sebelum ke garasi, ada satu area, ini kayak area transisi gitu ya. Sebelah kanan gua ada storage room. Storage roomnya juga besar banget dan nyaman. Dan tentunya expat ini suka banget nih area kayak gini. Dan sebelah kiri gua ada juga akses private ke lantai 2. Jadi dari belakang nggak perlu lewat tangga yang di depan. Oke? Dan ini adalah area garasinya. Kita masuk di sini. Garasinya juga nyaman banget dan luas buat miliarder penggemar otomotif atau petrol heads, naruh mobil-mobil sportsnya atau misalnya mobil klasiknya, itu bisa taruh di sini karena luasnya 7,1 kali 7. Wow, gede banget. Ya, bayangin 7 kali 7,1 kali 7.
itu besar banget. Dan sebelah kiri sudah disiapin lemari-lemari tentunya untuk perbengkelannya ya. Di sini bisa disimpan banyak sekali areanya atau ruangannya, storage-nya. Jadi nyaman banget dan ceilingnya ini tinggi sekali ya. Ini kurang lebih 3,2 meter. Tentunya dengan pintu garasi yang juga keren banget, solid dari aluminium yang tebal banget ya. Jadi dan modelnya digeser. Oke. Dan juga ada sirkulasi udara tentunya supaya apa? Mobilnya nggak lembab. Yang punya mobil sport atau mobil klasik koleksi ditaruh di sini itu pasti aman mobilnya. Kualitasnya tetap jaga, kulitnya juga akan tetap bagus dan catnya juga pasti tetap kinclong ya. Yes, kita menuju satu area atau kamar yang ini adalah kamar tamu. Tapi sebelum kamar tamunya, di sebelah kanan gue ini ada kamar mandi tamunya plus powder roomnya. Jadi kalau misalnya tamu mau buang air kecil atau buang air besar, bisa memakai kamar mandi ini yang juga berdekatan dengan kamar tamu yang di bawah. Dan kamar mandi tamunya ini luasnya itu 2,8 kali 1,9. Jadi cukup nyaman. Yuk kita sekarang langsung masuk aja ke kamar tamunya. Nah ini kamar tamunya juga nyaman banget. Jadi misalnya atau miliarder punya orang tua yang udah dibawa ke sini, bawa bareng, ini nyaman banget. Karena cukup luas. Luasnya itu 4,7 kali 3,7 miliarder. Jadi nyaman dan ceilingnya juga tinggi. AC-nya udah ada, lemarinya juga sudah built-in. Di sini bisa untuk taruh meja rias sama meja untuk bapak ya, misalnya orang tua. Dan bapak-bapak juga pasti kan butuh untuk penampilan, misalnya untuk naruh parfumnya atau misalnya untuk naruh perlengkapan apapun gitu ya. Dan ada akses pintu keluar langsung. Jadi kalau misalnya orang tua nggak perlu lewat depan, ada aksesnya langsung dia ke teras depan dan langsung ke area carport. Oke? Ya udah, area kayaknya lantai 1 gue udah semua gue bahas. Nah, sekarang gue udah gak sabar untuk ngajak kalian ke lantai 2-nya. Wah, ini area lebih private lagi dan kamarnya gede-gede. Ya udah, ada Sandi di sana. Langsung aja sama Sandi ya. Let's go. Oke miliarder, sekarang Sandi yang akan nemenin miliarder untuk tur rumah mewah di Pejaten ini di lantai 2. Oke, nah sekarang gue sudah ada di lantai 2-nya. Tadi miliarder juga udah lihat tangganya mewah banget, lebarnya aja 1,3 meter. Semuanya full marble. Jadi dari bawah, tangga, dan lantai 2 semuanya full marble ya. Plus juga miliarder juga bisa lihat bahwa semuanya untuk railingnya besi ya, besi dengan warna sedikit hitam ke silver-silveran ya. Jadi semuanya aman. Di sini juga sudah ada pengamannya untuk railingnya, jadi aman banget. Oke, begitu kita masuk ke lantai 2 ya, pertama kali ruangan yang kita lihat itu adalah ruangan serbaguna. Wah ini nice banget sih ya. Kenapa nice banget? Karena ini ruang serbagunanya, ini multipurpose roomnya ini bisa muat banyak orang, plus juga nggak perlu khawatir panas karena sudah ada 2 pasang AC. Dan ini posisinya di sudut ya, di sudut, jadi kanan kiri semuanya bisa dibuka, jendela-jendela ya banyak banget. Plus ini memang beda sendiri dengan ruangan yang lain karena yang ini lantainya sudah parket ya, parketnya pun juga import, jadi mewah. Dan miliarder juga bisa lihat untuk ruangan ini cukup luas karena ukurannya 7,6 dikali 5 meter ya. Dan ini ceilingnya floor to ceiling ini sekitar 3 meter ya. Dan ini yang menarik, ini agak sedikit berbeda, jadi dibikin bergelombang dengan ada beberapa lighting LED-nya, dia dari belakang sampai depan itu dipasang lampu LED yang sehingga kalau misalnya malam ya juga bisa membayangkan, wah ini mewah ya. Lightingnya bisa menambah makin cakep rumahnya. Nah, mungkin area untuk multipurpose room ini bisa dijadikan area belajar, area kumpul keluarga, private room di ruang di lantai 2 ini, atau bisa juga buat jogging, gym bisa juga, besar sekali kapasitasnya. Jadi banyak sekali ya, namanya juga multipurpose room. Jadi banyak fungsi. Oke, ya di lantai 2 itu ada beberapa kamar ya, tapi kita akan mulai dengan kamar yang pertama di lantai 2 ini, yaitu kamar tidur anak. Let's go!
Yes, sekarang kita mulai di kamar pertama, yaitu kamar tidur anak yang pertama. Ya, ini ukurannya cukup luas untuk sebuah kamar tidur ya. Ukurannya 5,1 dikali 4,4 dengan floor to ceiling juga 3 meter. Juga sudah ada up ceilingnya, jadi bikin mewah banget. Plus juga di sini kita bisa lihat lantainya pun juga full marble sama slab marble juga. Ada wardrobe dan juga ada balkoni. Ya, kita lihat dulu yuk, balkonnya seperti apa, miliarder. Ini menarik banget kamar tidur anaknya. Punya balkon yang juga cukup besar, di mana kamar tidur anak ini juga memiliki view pojok gitu ya. Jadi bisa ke sana, bisa ke situ. Ya, tapi paling cakep sih ke depan ya, di mana di sini view-nya adalah swimming pool. Wih, nice banget. Jadi anaknya bisa belajar sambil keluar gitu ya, bisa menghirup udara segar, jadi cakep banget ya. View-nya pun juga enak banget, tentram dan nyaman banget. Oke, nah dari sini karena Bila itu juga bisa lihat rumah ini kan hadap timur, jadi cahaya pagi itu cakep banget. Bahkan kalau sore pun dari sana juga bisa masuk ke sini ya. Nah dari area balkon kita akan menuju ke ruang area walk-in closet ya untuk anak. Yuk. Oke miliarder, kamar tidur anaknya punya walk-in closet ya. Dan walk-in closetnya juga nggak main-main nih. Jadi cukup banyak dengan isinya pun pakaian, baju, tasnya oke banget. Banyak banget tempatnya ya. Nah sekarang kita lihat yuk seperti apa kamar mandinya. Oke. Ini adalah kamar mandi untuk kamar tidur anak ya. Kamar mandinya ini mewah miliarder. Juga luas, ukurannya 3,2 dikali 2,5. Menariknya juga sudah ada kaca besar dan di sebelah sini juga sudah ada pencahayaan yang maksimal ya. Sudah ada roller blind jadi nggak perlu khawatir kelihatan dari luar ya, dan juga di sini kelihatan mewah, full marble, ada toilet seat, ada 2, dan juga untuk kamar tidur anaknya spesial banget. Ada bathtubnya ya, plus semuanya atas sampai bawah juga marble dengan ada list, jadi semakin mewah. Oke, next, dari kamar tidur anak yang pertama kita akan menuju ke area yang lain, yaitu kamar tidur anak yang lain. Oke, miliarder ikut gue. Nah, dari kamar tidur anak yang pertama untuk menuju ke kamar tidur yang lain, kita harus melewati sebuah koridor nih ya. Jadi koridornya cukup panjang dan ini juga cukup lebar dan seru banget. Kenapa? Karena ini ada lampu-lampu yang memang didesain ditaruh di sini spesial untuk apa? Yaitu untuk lukisan ya. Lukisan. Jadi bener-bener mewah banget ya. Jadi nggak plain banget gitu untuk tembok-temboknya. Jadi nggak hanya cat aja. Nah, selain itu, ini juga ada ruang private family ya. Kalau tadi kita lihat multipurpose room, di sini adalah ruang private family room ya, yang ada di lantai 2. Dimana di area sini itu bisa buat kumpul keluarga. Kenapa? Karena beberapa kamar tidur ada di sini. Jadi area kamar tidur anak, master, itu semua di lantai 2. Bisa ngumpulnya di sini. Jadi bisa ngobrol-ngobrol, ditaruh sofa di sini ya. Ini bisa ditaruh kabinet dan juga TV sehingga kita bisa bercengkrama dengan anak kita ya. Plus juga menariknya sudah ada pintu dan jendela yang bisa dibuka juga. Jadi kalau mau pakai AC bisa. Kalau misalnya mau pakai udara dari luar pun juga bisa ya. Ukuran dari family room ini 5,6 dikali 4,2. Jadi cukup luas banget. Oke. Nah, berikutnya kita lihat yuk kamar tidur anak yang satu lagi. Oke, seperti apa? Ikut gue. Oke miliarder, ya dari area private family room kita akan menuju ke kamar tidur anak yang lain ya, tapi sebelumnya sama nih ya, jadi ada koridor juga dan ini bedanya area sini ini sudah ada lemari-lemari, sama ini juga sebelah kanan gue udah ada lampu khusus untuk lukisan-lukisan jadi makin cakep. Plus juga kalau di sebelah kiri gue di sini ada jalan nih miliarder, ini adalah jalan untuk menuju ke balkon ya, jadi ada balkon juga yang bisa diakses dari kamar tidur anak, plus juga ada akses untuk menuju ke garasi ya, karena memang di bawah kita ini adalah garasi ya, sehingga bisa cepat nih untuk menuju akses ke garasi.
Oke, ya. Sekarang kita lihat yuk. Kita masuk ke kamar tidur anak yang kedua yang ada di lantai 2 ya. Nah, ini adalah kamar tidurnya. Kamar tidurnya juga cukup luas ya. Dan kamar tidurnya ini juga ensuite bathroom juga. Plus juga kalau yang ini dia posisinya juga di pojok ya. Jadi sebelah kanan gue kamar tidur ini sudah ada jendela-jendelanya yang bisa dibuka. Sebelah kiri gue pun juga bisa ya. Plus juga sudah ada kabinet-kabinet yang kabinetnya pun juga ukurannya juga cukup besar ya. Ada 1, 2, sama di balik pintu ini pun juga ada 3 kabinet ukuran besar ya. Nah, menariknya kamar tidur anak ini juga nyambung, tadi gue bilang ensuite bathroom, tapi juga nyambung dengan kamar tidur anak yang satu lagi. Nah, ini lewat sini ya. Kita akan lihat seperti apa kamar tidurnya, karena untuk menuju ke sana kita lihat dulu, ini adalah sharing bathroomnya. Jadi ini di tengah-tengah antara kamar tidur anak yang sana, di depan tadi, dan di belakang gue. Dan sudah his and hers untuk wastafelnya, plus di bawah juga miliar juga bisa lihat sudah ada kabinet-kabinetnya. Semuanya full marble ya, kaca-kacanya sudah ada kaca besar dengan frame ala-ala klasik European juga ya, bener-bener pas sama desain rumahnya. Kalau kita ke kanan miliarder, di sini ada pintu yang bisa kita buka, baru kelihatan ada showernya, ada bathtubnya juga ya. Jadi full semua kamar mandi di kamar tidur anak, selain ensuite bathroom juga ada bathtubnya. Wah, cakep ya. Plus juga toilet seatnya pun juga spesial, ada 2 juga, sama nggak perlu khawatir, semua terang ya karena sudah ada jendelanya. Oke. Tadi ada kamar tidur anak ya, dan sekarang kan ini kan sharing bathroom. Nah, ini sharing untuk kamar tidur anak yang satunya lagi ya. Ukurannya mirip sama persis sama yang tadi ya, ukurannya sama-sama 4x4 ya, dan juga full marble semua, plus juga sama, kabinetnya pun juga sama ya, besar juga. Dan sudah ada kaca jendela yang bisa lihat keluar nih ya, dan juga sama, dia juga pakai up ceiling, jadi floor to ceilingnya juga cukup tinggi ya, sekitar 3 meteran. Oke, miliarder, kamar tidur anak sudah, private living room sudah, multi-purpose room sudah ya. Sekarang saatnya untuk kita lihat seperti apa kamar tidur utamanya, master bedroom. Let's go! Nah miliarder, ini dia nih master bedroomnya. Wah, master bedroomnya super mewah miliarder ya. Ukurannya aja oke, terbagi sampai 3 ruangan miliarder ya. Kita sekarang begitu masuk, kita langsung berada di ruang santainya. Jadi untuk ruang santai ini bisa ditaruh sofa, TV, duduk-duduk di sini ya. Jadi nggak langsung ke kamar tidurnya. Jadi keren banget ya. Ini ukurannya aja 4,3 dikali 3,4. Dan juga sudah ada AC. Ya, sudah ada jendelanya sehingga bisa dibuka juga. Plus juga sudah ada di sini sudah ada up ceiling ya, jadi lampu LED-nya juga cakep banget ya. Dan dari ruang santai ini pun juga udah kelihatan mewah, juga sudah ada list, marble-nya juga sudah ada ya, sama colokan-colokannya untuk dipasang berbagai entertainment room di sini, cocok banget ya. Nah, kita lihat sekarang seperti apa kamar tidur utamanya. Yuk ke kanan gue. Di sini adalah kamar tidur utamanya. Wah, kamar tidur utamanya seru banget nih, besar ya. Dan di sini kamar tidur utamanya pun miliarder bisa lihat di sini sudah ada colokan untuk side table ya. Di sini bisa ditaruh ukuran yang besar tempat tidurnya, karena ukurannya sendiri itu 5,4 dikali 5,2. Wow, 25 square meter hanya untuk area tidurnya aja ya, belum lagi ditambah balkon. Wah, ini dia nih, ini adalah akses menuju ke luar ya, ke balkonnya. Kita lihat yuk. Oke miliarder, sekarang gue sudah berada di area balkonnya ya. Di balkonnya sendiri ini juga cukup luas ya, ini hampir 360 derajat kita bisa melihat view-nya ya. Kalau ke situ kan ke area dapur tadi ya, ini area ke samping dan juga tadi area private pool. Dan di sini bisa untuk duduk-duduk. Sudah ada kanopinya, udah ada kaca, jadi nggak perlu khawatir tampias. Plus juga sudah ada
kipas anginnya ya. Nah, ini area yang benar-benar cocok banget kayak sore jam segini nih. Ini pas banget nih ya untuk kita menikmati kopi sama istri. Wah, ngayal. Wah, seru banget. Oke. Nah, tapi ada satu lagi ruangan yang belum gue kasih lihat. Kita lihat ruangan yang berikutnya, yang terakhir seperti apa? Yuk, let's go. Yes, miliarder, ini adalah area terakhir dari ruang utama ya, kamar tidur utama. Jadi masih di kamar tidur utama nih ya. Tapi ini juga seru banget ya. Ini ukurannya 5,4 dikali 3 adalah walk-in closetnya. Wardrobe-nya besar dan isinya dari depan sampai belakang tuh semuanya kaca-kaca sama kabinet ya. Miliarder mungkin bisa udah ngeliat nih. Ini kayaknya sisi kiri dari depan sampai belakang kayak punya istri. Ini sendirian nih, kasih suami aja kali ya. Barangnya dikit pasti. Oke, jadi bener-bener ini mau ditaruh area untuk makeup pun di sini juga masih bisa. Oke, nah dari sini ini langsung nyambung ke kamar mandi master ya. Ini adalah kita lihat kamar mandi masternya. Ya di sini mewah miliarder. Wah, udah ada pilar juga nih, sama kayak di luar ya, kayak di depan rumahnya. Plus juga sudah ada wastafel his and hers juga, dan juga sudah ada kabinetnya ya di bawahnya persis. Ini ukurannya 6,9 dikali 3 meter ya. Di sebelah kiri sudah ada tempat terpisah untuk shower, plus juga di sisi kanan ini untuk toilet seatnya. Toilet seatnya nggak usah rebutan, mau kanan kiri juga bisa, bersamaan juga boleh ya. Kalau di sana kan harus gantian biasanya ya, kalau di sini barengan juga nggak apa-apa. Oke, dan di sebelah sini pun udah ada tangga yang full marble juga untuk menuju ke bathtub yang ada whirlpoolnya. Jadi seru banget ya. Tapi ngomong-ngomong ya miliarder, di atas gue juga cakep banget ya. Ini up ceilingnya bentuknya udah circle nih ya. Jadi lingkaran, cantik banget kalau malam hari. Plus juga nggak perlu khawatir untuk ininya, terang juga ya, karena lightingnya bisa dapat dari kaca tersebut yang di belakang gue. Jadi kamar mandi yang mewah, rumahnya mewah, dan udah saatnya kita kasih tahu ke miliarder berapa harga rumah mewah ini ya. Caranya gimana? Kita harus ketemu Bima dulu di kolam renang. Belum lihat kan kolam renangnya seperti apa? Ini dia nih. Yuk kita ke bawah yuk. Let's go. Oke, miliarder, sekarang kita sudah di penghujung dari show ini. Yap. Dan kita ada di area yang paling asik nih menurut gua ya. Dan sebelum kita ngebahas soal summary-nya. Wah, ini area favorit. Area favorit. Nah, kita masuk ke area favorit dari gua dan The Sandi dan juga miliarder. Oke. Kalau gua udah pasti Mana? kayaknya area ini nih, Sat. Ini? Ya, karena ini Kenapa? poolnya gede dan besar banget nih. Berapa nih enak ukurannya? banget. Ini 5x11. Jadi juga enak banget, lebar dan panjang. Wah, bisa Gitu. lumayan olahraga. Iya banget. Dan ini ada area jacuzzi-nya. Wah, jacuzzian di sini tuh enak. Bener. Sambil whirlpoolan, nongkrong-nongkrong sore malam tuh enak banget. Waduh, Enak banget udaranya anginnya. enak banget ya. Emang cakep nih. Iya, asik banget di sini memang. Iya. Kalau dilihat suasananya kayak ala-ala di Miami gitu ya. Wih, gila. Party-party sore asik ya. Gini. Oh iya. Oke. Wine. Anyway. Asik. Gue nggak ditanya. Ya lu di mana? Iya, oke. Tadi. gue di area dining sama dapur keringnya, dry Oke. kitchennya. Gede Jadi- banget tuh. Iya, plus mewah. Jadi bisa kebayang kalau undang temen, kolik atau misalnya keluarga gitu ya, itu di situ muat banyak gitu. Jadi dan mewah, Ya. representatif banget untuk rumah mewah, Ya. gitu ya. Oke. Karena memang layout dari dry kitchen-nya itu tuh ekspat banget tuh. Ya. Favoritnya Betul, gitu. betul. Senang masak sendiri semuanya. Yes. Ya. Oke. Ya udah langsung aja Oke. kita summary. Rumah mewah di Pejaten ini ya dengan luas tanah 1.300 dan bangunannya 850. Wih, gede ya. Gede banget nih. Kamar Ya. tidurnya ada 5, kamar Ya. mandinya and suite bathroom juga ada 5 ya. Kamar asisten rumah tangganya ada 2 dan kamar mandi asisten rumah tangganya ada 2 juga ya. Dan ini menariknya juga slot parkirnya
banyak Bim. Banyak banget, betul. Garasinya ada dua slot Ya. dan juga untuk carportnya itu bisa sampai 8 atau sampai 10 mobil itu juga bisa tuh. Banyak banget ya. Banyak banget. Buat yang kolektor mobil nih cocok banget ya di sini ya. Kalau mau party-party untuk tamu pun juga ini sangat Nyaman. proper banget ya, slotnya banyak. Nyaman Oke. juga ya. Ya. Udah siap ya miliarder ya? Ya. Oke, Bim. Jadi kita langsung aja reveal harganya. Yuk. Oke, jadi miliarder Yuk. bisa mendapatkan rumah ini dengan merogoh kocek sedalam 35 miliar rupiah. Itu dia harganya. Jadi rumah mewah ini keren banget. Kalau misalnya miliarder mau langsung survei, jangan lupa hubungi kita nih, mau DM kita, WhatsApp kita, langsung aja ya. Cing. Ketik gini. Cuan. Cuan. Ya udah, kita langsung pamit undur diri. Gua Bima. Dan gue Sandi. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Ciao. Luas banget, Bim. Ya. Dengan luasan 1000. Ya, nggak apa, Cak. Nah, rumah ini luas banget gitu. Bentar ya. Sambil satu rangka ya. Singkong nih. Walk-in closetnya ini pun sudah ada kabinetnya yang bisa muat banyak sekali ulang. Cukup banyak lagi, Pak. Iya. Nah, itu ya. Sorry. Situ. Sorry. Dan sudah ada bathtub yang versi udah ada saunanya ya. Jadi Whirlpool. Oke. 35 miliar rupiah. Yes. Wih. Itu dia harganya dengan rumah yang mewah ini. Tata. Cairin dulu. Lo gimana sih? Ini gue hairspray gue mana? Bawa dong. Dah. Ayo. Dah, mana? Jadi miliarder ya.